Untuk keberkahan dari pertemuan kita, mari kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita. Nah, saya tampilkan di layarnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usran wa ala sihhati wal afiyati was salamati wan najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil lana al-'audata ila al-haramain asy-syarifain. Allahumma sahhil lana al-'audata ila al-haramain asy-syarifain. Allahumma sahhil lana al-'audata ila al-haramain asy-syarifain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah sehat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diperkenankan untuk kembali ke tanah suci bagi yang sudah melaksanakan, dan yang belum melaksanakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera panggil kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, beberapa pertemuan yang lalu, saya sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena harusnya pertemuannya ini pada minggu yang lalu. Cuman mohon maaf, kemarin kami harus ke Bandung mengantarkan anak untuk kembali kuliah. Jadi karena pada bulan ini ada 5 ahad, jadi kita manfaatkan minggu keempatnya. Nanti pada berikutnya kembali ke semula insyaallah. Jadi pada minggu pertama dan pada minggu ketiga. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan selalu sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pintu surga yang kita bahas sudah ada beberapa yang telah kita bicarakan, kita diskusikan dengan panjang lebar. Pada kesempatan kali ini kita kembali untuk mempelajari dengan cermat tentang pintu surga yang terdekat dengan kita, yakni pintu taubat. Pintu taubat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW pada hadis Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak dengan infak yang berpasangan di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Kemudian dikatakan kepada si hamba tadi, ya Abdallahi hadza khair, wahai hamba Allah, ini merupakan sebuah kebaikan. Faman kana min ahli sholati, maka barang siapa yang dia merupakan ahli sholat, nudiya min babi sholati, du'iya min babi sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad, barang siapa yang berasal yang merupakan ahli jihad, du'iya min babil jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang merupakan ahli puasa, du'iya min babir rayyan, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqati, dan barang siapa yang merupakan ahli sedekah, du'ya min babis shadaqah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah.
Faqala Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, demi engkau dan ibuku ya Rasulullah, ma'ala man du'ya min tilkal abwab min darurah, setiap orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu, memang sudah sewajarnya ya Rasulullah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, mungkinkah seseorang itu akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk di dalamnya, wahai Abu Bakar. Dan kita pun juga berharap pada pagi hari ini kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua pintu-pintu surga, insyaallah. Amin. Nah, para ulama mengenai pendapat hadis di atas menyatakan, Al-Qadhi Iyad berkata dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wal Akhirah, dalam hadis di atas Imam Muslim dan Imam Bukhari menyebutkan 4 pintu surga. Jelas ya, 4 pintu surga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan sisanya yang 4, yakni babut taubah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada bab al-kadhimin al-ghaidhah yang kemarin ya sebelumnya sudah kita bahas, yakni orang-orang yang menahan marah. Itu ada bab ridha. Ini belum kita bahas, bab ridha. Dan bab al-aiman yang dikhususkan untuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, di dalam hadis disebutkan 4 pintu surga. Orang yang melaksanakan rukun-rukun haji ia akan dipanggil. Ia akan mendapat pintu khusus tanpa keraguan. Tersisa 3 pintu lagi. Bab al-kadhiminal ghaidhah wal 'afina 'anil nas. Di antaranya juga ada babul aiman yang dimasuki oleh orang-orang sempurna tawakalnya sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun ketiga yang bisa jadi adalah babul dzikri, bab zikir. Karena terdapat hadis riwayat Tirmidzi yang mengisyaratkan hal itu, atau bisa jadi adalah babul ilmi. Intinya dari berbagai pendapat ulama ini bahwa pintu-pintu surga itu banyak. Hanya akan kita bahas yang paling populer dan paling dekat dengan kita. Lalu tentang bab taubat, kita definisikan dulu. Apa itu taubat? Secara linguistik, taubat itu kembali. Jadi taba yatubu taubatan, kembali kepada Allah. Lalu secara syariat, taubat adalah menyadari kesalahan, meninggalkan dan menyesalinya, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara syariat. Jadi kesadaran yang dilakukan itu disadari, ditinggalkan dan disesali, Pak. Ya, jadi nggak cuma menyadari toh, nggak cuma meninggalkan toh, tapi disesali. Nah, para ulama kemudian menyatakan bahwa hakikat dari taubat itu sendiri adalah penyesalan. Makanya kata Rasulullah SAW, an-nadamu at-taubatu. Orang yang menyesal itu dia sudah masuk kategori orang-orang yang bertaubat. Dalil yang mendasari dari bahasan kita ada dalil yang satu urutan dengan pintu al-kadhimin al-ghaidhah yang kemarin kita bahas. yakni pada surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wasari'u, dan kalian bergegaslah menuju kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga-surga, arduha, yang luasnya as-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tadi? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra,
adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun kondisi sulit. Ini sudah kita bahas pada bahasan tentang bab sedekah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mereka mengendalikan rasa marah. Ini juga kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu untuk memberikan maaf kepada manusia apapun kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah tuh suka kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Lalu yang ketiga, walladzina idza fa'alu fahishatan, adalah orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan fahisyah. Fahisyah itu kekejian, kekejahatan yang efek buruknya itu terbesarnya kepada orang lain. Au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun dia kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Karena memang tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Tapi syaratnya lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka nggak ngulangi lagi gitu. Itu syaratnya. Maka Allah akan berikan ampunan kepada kita. Ini yang menjadi bahasan kita. Maka setiap orang yang sampai pada 3 hal tersebut amaliyahnya, Allah nyatakan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka itulah yang pahalanya, balasannya maghfiratum mir rabbihim, ada ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, itulah balasan bagi orang-orang yang suka beramal. Lalu kita patut untuk mencermati sebenarnya gimana sih pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa ya. Kan ada sebagian orang itu Pak, ketika dia merasa dosanya sedemikian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu dirundung oleh rasa sedih, dan dia akan berkata, dosaku diampuni enggak ya? Dosaku enggak diampuni apa enggak ya? Gitu. Bagaimana Allah memandang mereka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayatnya Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, lam tudnibu, seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan membinasakan kalian semua. Wala ja'a biqaumin yudnibun, kemudian ya dia akan memfokuskan pandangannya kepada orang-orang yang mereka mungkin melakukan dosa, fayastaghfirunallah, tapi kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, maka Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Artinya Allah memandang manusia itu, Bapak Ibu, memang sebagai makhluk yang penuh dengan dosa. Makanya kata Rasulullah, setiap orang itu khata'un, suka melakukan dosa. Dan itu nggak dinafikan. Kita semua suka untuk melakukan dosa. Suka dalam pengertian ya adalah kita mungkin melakukan dosa dengan kesadaran penuh, ada yang mungkin tidak sadar itu loh. Orang yang melakukan dosa dengan kesadaran maupun dengan tidak sadar melakukan dosa, nah itu nanti kita akan bahas mana yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Tapi yang pasti setiap orang yang dia pernah melakukan dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ampuni. Karena di sini Allah menyatakan apa? Laulam tudnibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Nah, para ulama menafsirkan di sini laulam tudnibu, kenapa Allah akan binasakan mereka?
Karena setiap orang yang mereka mungkin tidak pernah melakukan dosa, mereka akan sampai pada derajat ujub. Derajat ujub, bangga diri. Ya. Siapa yang bangga diri ini? Orang-orang yang bangga diri kemudian, ya dia cenderung untuk menuhankan dirinya sendiri. Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam persepsi saya, tapi Bapak Ibu boleh berbeda dengan saya. Ya, kenapa Allah suka kepada orang yang mungkin dia melakukan dosa, tapi dia beristighfar? Itu eksistensi, Pak. Eksistensi. Karena ketika ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mawujud pada saat itu. Jadi kalau logika kita itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, logika kita itu, kita menjadi mawujud ketika ada yang memperhitungkan kita. Eksistensi kita sebagai orang tua, nah, itu betul-betul nampak ketika ada yang memanggil kita ayah. Ketika ada yang memanggil seorang wanita sebagai ibu. Eksistensinya itu ada. Nah, tentang eksistensi ini, mungkin bisa kita tamsilkan seperti ini. Jadi ketika seorang anak, dia ditunggu sama ibunya. Sampai maghrib belum pulang, isya belum pulang, ditunggu sama ibunya. Atau seorang bapak juga menunggunya barangkali. Nah, kemana nih anak kok nggak datang-datang? Boleh jadi kemudian ditelepon, nggak diangkat-angkat. Kita sebagai orang tua, tetap menunggu anak tadi sampai mungkin kita ketiduran di depan TV. Kan boleh jadi. Anak datang nih jam 9. Assalamualaikum. Begitu kemudian datang, kita buru-buru untuk membukakan pintu dan kita nanya, ya Allah nak, malam banget, dari mana? Anak kita nggak jawab. Loh, kok nggak jawab? Ayah tanya kok. Anak kita cuma mentangin kita, Pak, tapi dia nggak jawab. Masuk ke kamarnya tiba-tiba ya, dikunci pintunya. Kita ketok. Nak, dari mana? Loh, ayah ngomong. Kok kamu belum jawab? Ada apa sih? Si anak tiba-tiba kita dengar dia lagi teleponan sama temannya, curhat sama temannya. Apa perasaan kita? Ketika anak tidak menganggap kita, saat itu kita nggak mewujud di hadapan anak kita. Makanya kemudian ketika kita melihat anak kita, mungkin dia tuh sedemikian bandel, ya, mungkin suka melakukan kesalahan. Tapi ketika kemudian dia datang kepada kita, ketika dia merasa takut, minta dipeluk sama kita, saat itu kita mewujud. Begitupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi ketika ada seorang yang tidak pernah melakukan dosa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau didatangkan kemudian sebuah kelompok yang lain, dia mungkin melakukan dosa, tapi astaghfiruna ilallah. Fayaghfir lahum. Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Dalam hadis Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yahki an rabbih azza wa jalla, Rasulullah pernah menceritakan, Pak. Pernah menceritakan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis qudsi. Qala Rasulullah menyatakan, adnaba 'abdan dzamban, ada seorang hamba pernah melakukan dosa. Faqala, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian berfirman, ini firman Allah, adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Jadi ketika ada seorang hamba yang pernah melakukan dosa, kemudian dia angkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berkata kemudian, tuh, atnaba 'abdi dzamban, ada seorang hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan. Dan Tuhannya itu yaghfiru dzamba, mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, dan bisa untuk menghukum dosa. Tsumma 'ada fa'adnaba. Allah berfirman lagi, kemudian si hamba tadi
kembali melakukan dosa. Kemudian dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Apa kemudian sikap Allah Subhanahu wa taala? Dia berfirman, abdi aznaba dzamban. Itu ada hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan. Dia sadar benar dia punya Tuhan. Dan Tuhannya itu ya'khudhu yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Tuhannya itu bisa mengampuni dosa, bisa untuk menghukum dosa. Tsumma 'ada fa'adznaba. Si hamba yang tadi, yang udah 2 kali melakukan dosa, berbuat dosa lagi. Faqala, tapi kemudian dia angkat tangannya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi firli, Allah Tuhanku ampuni dosaku ya Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Faqala tabaraka wa taala, abdi aznaba dzamban, ada hambaku itu kembali dia melakukan dosa. Tapi ini dia, alima anna lahu rabban, dia tahu dia punya Tuhan. Dan Tuhannya itu yaghfiru dzamba, bisa untuk mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, dan dia bisa untuk menghukum dosa. Allah melanjutkan, i'mal ma syi'ta, lakukan apapun yang engkau kehendaki. Faqad ghafartu laka, aku telah memberikan ampunan kepada engkau. Masya Allah di sini ya Pak. Faqala Abdul A'la, yang boleh jadi nama orang atau seorang hamba yang tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, la adri, aku nggak ngerti kemudian, aqala fi tsalisati awir rabi'ah i'mal ma syi'ta, aku nggak ngerti apakah Allah menyatakan lakukan apa yang kau kehendaki itu ya pada ucapan yang ketiga atau pada ucapan yang keempat. Artinya Allah menyatakan i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, faqad ghafartu laka, faqad ghafartu laka. Allah memberikan ampunan. Jadi seberapapun dosa kita besar, Pak, Allah akan memberikan ampunan. Lalu memang ditanya, loh ini ada seorang hamba melakukan 3 dosa ini. Ini 3 dosa yang sama atau bagaimana itu? Kita coba untuk mencari tafsir dari hadis tadi, dan ternyata didapati tafsir para ulama bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ini bukan dosa yang sama. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai manusia nggak luput dari kesalahan itu. Tapi kesalahan itu ketika kita lakukan, jangan nunggu waktu, tapi segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, niscaya Allah berikan ampunan kepada kita. Nah, di sini kemudian nampak sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Allah dari kita? Apa keinginan Allah dari kita sebenarnya? Yang diinginkan Allah dari kita itu Pak, cuma satu. Kita menjadi seorang hamba yang bisa mengeksplorasi kehambaannya. Yang dimaksud dengan mengeksplorasi kehambaan tadi adalah seorang hamba yang ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia berjalan bersama pasukannya, kemudian dia melihat sekelompok semut-semut berdiri kepalanya kemudian berkata, ya, wahai masyarakat semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. Kalau enggak, kalian akan diinjak-injak oleh pasukan Sulaiman, mereka tidak mengerti. Fatabassama, kemudian Nabi Sulaiman tersenyum melihat itu. Apa doanya kemudian? Ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini merupakan karunia dari Tuhanku. Oh bukan, mohon maaf. Yang satu lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda. Jadi ketika melihat kondisi yang semacam itu, berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku an ashkura, untuk mensyukuri. Ya, ni'mataka allati an'amta 'alayya, nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan apapun, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cobalah bersyukur kepada Allah.
Karena kenapa? Kebaikan yang kita lakukan kepada kita itu pasti bukan karena kita melakukan kebaikan, tapi karena Allah memberikan rahmat, Allah sayang kepada kita. Kalau diukur-ukur antara kebaikan kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak seberapa, Pak. Ya, nggak seberapa. Makanya ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Itu hamba. Ketika ada seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia nggak bersyukur, dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang seperti apa? Ketika dia mendapatkan keburukan, dia tafakur. Tafakur, mikir, kemudian, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Entah dosa apa yang telah hamba lakukan, ya Allah, ampuni hamba. Tafakur. Jadi dia nggak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas dosa itu. Kalau kita berkaca kepada para nabi, kita kembali berbicara tentang Nabi Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam dia nggak fokus kepada apa yang terjadi kepada dirinya. Ketika dia masuk ke dalam perut ikan tadi, fokus dia kepada apa? Aku yang salah. Maka kemudian doanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Pak nggak fokus kepada keburukan yang terjadi, tapi dia sadari bahwa kita yang salah. Seorang hamba itu adalah ketika dia mendapatkan sebuah kebahagiaan yang dia yakini cuma satu hal. Ya Allah, betapa sayangnya Engkau kepada hamba, ya Allah. Betapa sayang Engkau kepada hamba, ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat ini. Itu seorang hamba. Bahkan ketika kemudian dia sengsara, ketika kesengsaraan datang kepada dia, maka yang muncul dalam benak dan dirinya adalah keyakinan. Allah sedang memberikan perhatian kepada kita. Allah sedang memberikan perhatian kepada kita. Jadi ketika ketakutan itu dimunculkan ini pasti karena Allah. Yang ketika dia merasa bahwasanya ini sedemikian sulit, yang ada di hadapannya adalah Allah. Itu hamba. Dan Allah sangat suka kepada hamba yang demikian. Masih ingat waktu kita membahas tentang siapa yang salah, orang lain apa kita? Di situ kita membahas tentang apa di situ? Di situ tentang siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya kita. Ketika kita bahas tentang doa-doa yang dikabulkan, kenapa doa-doa nggak dikabulkan, di situ nampak. Karena mungkin hierarki antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu masih blur. Nggak nampak dengan jelas. Makanya harus jelas siapa Tuhan kita, siapa kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ujian bahkan kebahagiaan kepada kita, Allah cuma ingin agar kita tuh menjadi hambanya. Ya kalau ditanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari kita? Menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, firman Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, untuk menghamba. Jadi ketika Anda kemudian tidak bersyukur ketika mendapat nikmat, ketika Anda tidak bertafakur ketika mendapatkan keburukan, ketika Anda tidak memandang kebahagiaan yang Anda dapatkan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kesengsaraan yang Anda dapatkan tidak membuat Anda kemudian memperhatikan dan menyadari bahwasannya Allah sedang memberikan perhatian kepada kita semua, siapa sebenarnya Anda? Mungkin kita bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hamba siapa? Ya kita pikirin sendiri itu. Nah, jadi ketika kita mengeksplor kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan hierarkinya jelas kemudian. Maka Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah nyatakan, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, disebut oleh Allah alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang suka untuk melampaui batas ala anfusihim, atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa mencari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Karena rahmat Allah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, rahmat Allah
diberikan kepada semua hamba-hambanya. Baik mereka-mereka yang menghamba kepadanya, atau mereka-mereka yang tidak menghamba kepadanya. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu adalah Rahman. Yang selalu disebut oleh Allah, Qulid Allah awid ar-Rahman. Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada yang Maha Rahman. Rahman dan Rahim kan beda. Rahman itu kepada siapapun diberikan pengkabulan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sekalipun dia tidak mensyaratkan penghambaan kepada mereka, tapi untuk Rahim itu untuk al-muslimin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Allah akan ampuni. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Konteks asrafu tadi Pak, yang disebut dengan melampaui batas itu adalah kadang Pak, kita tuh melampaui batas tidak hanya dalam hal-hal yang buruk Pak, dalam hal yang baik pun kita banyak melampaui batas. Ketika kita puasa tanpa memperhitungkan kesehatan kita, yang berbuka cuma ala kadarnya atau mungkin tidak berbuka. Ketika orang yang mungkin dia sholat tapi kemudian dia mengorbankan tidurnya hingga kemudian penyakit datang kepada dia. Ya, ketika kemudian dia melakukan penghambaan kemudian meninggalkan masyarakatnya, itu israf kategorinya. Itu israf. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau beribadah kepada Allah tapi memperhatikan kesehatannya. Beribadah kepada Allah, mungkin dia berpuasa tapi dia berbuka. Ya, dan mungkin dia beribadah kepada tapi tidak meninggalkan kaumnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, apapun kesalahan yang kalian lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Nggak mungkin nggak salah, Pak. Nggak mungkin nggak salah. Siapa di antara kita yang nggak pernah melakukan kesalahan? Wong Nabi aja pernah melakukan kesalahan. Cuman mereka maksum karena memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka dipelihara? Karena mereka memberikan pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintahnya dipelihara, semua larangannya juga dihindari. Itu Nabi. Ya, semua Nabi. Nah, an Abdullah ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Setiap orang yang dia suka bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya, seperti orang yang nggak pernah melakukan dosa. Artinya, ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia zero. Zero dia Bapak Ibu. Ya berarti tidak ada dosa lagi. Ini hadis Ibnu Majah dalam kitab Sahihnya 4250 dengan predikat hasan, dan Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir ya 10.281, Syekh bin Baz mensahihkannya. Jadi at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Nah, menyesal itu sama dengan taubat. At-tabi'i Abdullah, ya, seorang tabi'in bernama Abdullah ibni Ma'kil ibni Muqarrin menyatakan, dakhaltu ma'abi ala Abdullah ibni Mas'ud. Aku pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud, untuk pengetahuan kita, memorize pengetahuan yang lalu, Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah sendiri mengklaim bahwasannya beliau ketika ingin mendengarkan bacaan Al-Quran, pasti beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Begitu sampai di hadapan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ya Ibnu Mas'ud, iqra' li ayatan minal Qur'an, bacakan aku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, antar Rasul wal wahyu nuzila ilaik. Bukankah engkau Rasul ya Rasulullah, dan wahyu diturunkan kepada engkau? Kenapa masih ingin mendengar dari suaraku? Tapi kata Rasulullah, ini uridu an asma'a minka. Aku ingin mendengar dari engkau. Disitulah kemudian keluar sebuah hadis yang menyatakan, man arada ayyasma'a qira'atal Qur'an mithla ma unzila, barang siapa yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran seperti saat Al-Quran itu diturunkan kepadaku, fal yasma' min Abdullah ibni Mas'ud. Maka hendaklah dia mendengar dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Berarti dia muhaddis,
orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Ma'qil ibni Miqarrin, aku pernah masuk bersama ayahku menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fa sami'tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Faqala lahu abi, kemudian ayahku berkata kepada dia, bertanya, ya Ibn Mas'ud, anta sami'tan nabiyya yaqul an-nadamu taubah? Apakah kamu memang mendengar langsung dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda penyesalan itu adalah taubat? Qala Ibn Mas'ud, na'am. Iya. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa hakikat dari taubat itu menyesal. Hakikat dari taubat adalah menyesal. Jadi kalau meninggalkannya tanpa menyesal, ngapain? Harus ada penyesalan dalam hati. Bahwasanya kita itu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah mengingkari semua nikmat-nikmat yang pernah diberikannya kepada kita. Itu an-nadam, penyesalan. Nah, Rasulullah bertaubatnya seperti apa? An Abdullah ibn Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu ilaihi fi kulli yawmin mi'ata marrah, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sampai 100 kali. Para ulama menafsirkan hadis ini, mi'atu marrah di situ berarti al-kathrah. Banyak. Jadi nggak cuma 100. Ya. Jangan kemudian ini dijadikan sebagai patokan bahwa Rasul cuma 100, ya udah kita 100 aja. Enggak. Ya, itu al-kasruh, banyak Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun kan cuma kita aja, Bu, Pak, di masjid itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Tapi kalaupun kemudian kita bertanya, taubatnya Rasulullah seperti apa? Taubatnya itu sempurna. Dan dia bertaubat dengan kesungguhan hatinya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi bihuduril qalbi. Bihuduril qalbi dalam pengertian ya, dihadirkan hatinya. Karena pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan pertemuan yang memang betul-betul bermunajat, berdialog ketika hatinya hadir. Ya, taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah, 100 kali. Nah, dari semua taubat-taubat yang kita lakukan tadi, kan ada ya orang yang bertaubat ketika melakukan kesalahan langsung bertaubat, ada. Ada yang ketika melakukan kesalahan kemudian dia masih nunggu dulu, atau mungkin dia nggak menyadari itu, tapi akhirnya bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala ketika merasa hidupnya kok sengsara banget. Akhirnya ada orang, "Udah, kamu kurang taubatnya." Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada. Dan taubat apa yang nggak diterima? Dalam An-Nisa ayat 17 Allah menyatakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Taubat yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat orang yang dia mungkin melakukan kesalahan tapi dia enggak tahu bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Tsumma yatubuna min qarib. Tapi dia bertobat dalam waktu yang dekat. Itu yang sering kita jokkan kepada para jemaah, nggak nunggu pensiun dulu gitu. Jadi begitu dia tahu bahwa dia salah, langsung dia datang kepada Allah, ya Allah, mohon maaf ya Allah, hamba bersalah. Faulaika yatubullahu alaihim. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Perhatikan ayat. Wa kana Allah itu alim, maha mengetahui. Hakima, maha bijaksana. Nah, masih ingat definisi kita tentang hakim? Ya, ada adil, ada hakim. Al-adil, yang disebut dengan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi al-hakim, Allah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Artinya,
Allah tahu betul apa yang menjadi kesalahannya dan apa yang melatari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Nah, Allah juga hakim. Dia bijak apa yang diberikan kepada hambanya tadi. Makanya kan selalu kita katakan, kita nggak perlu berkalkulasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita hitung-hitungan. Hitungan Allah itu nggak seperti hitungan kita. Hitungan Allah nggak seperti kehitungan kita. Kalau kemudian kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dengan perhitungan-perhitungan kita, la tusuha. Kalian nggak akan pernah bisa untuk menghinggakannya. Ya, firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Coba dihitung-hitung. Kenapa sih aku mendapatkan kebaikan yang semacam ini? Oh, pasti kebaikan saya gitu. Udah dihitung aja kebaikannya. Gitu kan. Tapi kemudian coba ditimbang. Kebahagiaan yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setara nggak dengan kebaikan yang dilakukan? Karena ada, ya, dan tidak sedikit, banyak sekali orang yang sedikit dia melakukan kebaikan, ternyata balasannya sedemikian besar. Ya, ternyata kebaikannya sedemikian besar. Hadisnya ketika Abdullah bin Mas'ud itu, ya, melihat Rasulullah menoleh, ya, memandang ke arah ini, sebatang kurma yang sedang berbuah lebat. Ya Rasulullah, Anda menginginkan kurma ya Rasulullah. Nah, Rasulullah belum menganggukkan, Abdullah bin Mas'ud sudah mengulurkan tangannya untuk mengambil kurma tadi. Karena saking kurusnya tangannya, maka kemudian jubahnya itu, Pak, di bagian lengannya itu merosot sampai ke sini dan kelihatan sedemikian kurus. Para sahabat kemudian mentertawakan lengan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah kemudian? Atadhakuna min dir'a ibnu Mas'ud. Apakah kalian mentertawakan hasta dari Abdullah bin Mas'ud? Ya, la in wazantah, kalau engkau timbang hasta tadi, ya, kalau engkau timbang hasta tadi, dia bisa lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Satu kebaikan kecil, Bapak Ibu. Dan ini sering kita lihat. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah umroh, ya, Bapak Ibu akan lihat itu. Ada seorang yang berdiri cuma membawa teko. Ada air zam-zam. Dia berdiri sepanjang waktu sampai menunggu iqamah datang. Ya, entah di Mekah, entah di Madinah. Dia membawa gelas. Ketika ada orang minta minum, tuangkan, diantarkan dia. Nanti diambil kembali. Bapak tahu nggak? Itu surga, Pak. Itu surga. Saya punya seorang marbot, Pak. Ya, di Duta Mekar Asri itu, Pak. Jadi ketika kita ngajar, belum beliau sudah datang. Mau kopi, atau mau teh, atau air putih saja. Masya Allah. Nanti setiap orang yang duduk itu, Pak, ditawarin, Pak. Ditawarin. Ketika ditanya, apa kata dia? Kenapa Anda melakukan ini? Dia juga menyatakan, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata nanti di akhirat timbanganku nggak memenuhi aku untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kebaikan yang pernah aku lakukan kepada orang-orang ini itu bisa untuk mengkatrol kebaikanku hingga Allah menerima aku dengan selayaknya. Itu Masya Allah itu, Pak. Dan nanti dalam sebuah kelompok masyarakat banyak, Pak, orang-orang yang semacam itu, yang cuma sekedar menyediakan kursi, yang cuma bawa minum gitu, Pak. Kan itu kecil-kecil, kan? Itu kecil-kecil, menjadi perbuatan-perbuatan yang kecil itu. Tapi, Pak, Masya Allah, ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung sebagai perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, dia ahli surga di situ. Ya. Tsumma inna rabbaka lilladzina amilu su'. Sesungguhnya Tuhanmu itu bagi orang-orang yang boleh jadi dia melakukan suatu keburukan bijahalatin, karena kebodohannya. Tsumma tabu min ba'di dzalika, tapi kemudian dia bertaubat setelah melakukan keburukan tadi, wa aslahu, dan dia memperbaiki diri. Ya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allah akan segera memberikan ampunan kepadanya. Jadi melakukan kesalahan, bertaubat dalam waktu yang dekat, Allah akan berikan ampunan kepada. Langsung diterima, Bapak Ibu. Langsung diterima. Jadi nggak menunggu dulu gitu loh. Lalu taubat yang nggak diterima seperti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 18 menyatakan,
Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang melakukan kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-an wa lil ladzina yatubuna wa hum kufar. Jadi firman Allah, taubat yang enggak langsung diterima, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang dia melakukan keburukan tapi belum bertaubat nih. Hingga kemudian ketika kematian datang kepadanya, baru kemudian dia bertaubat. Ya Allah, aku sekarang bertaubat. Ya. Walal ladzina yamutuna wa hum kufar. Tidak juga orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir atau menutupi kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ya, sadari dengan sepenuhnya bahwa kita emang nggak lepas dari kesalahan. Tapi kesalahan itu ketika ternyata terlanjur untuk kita lakukan, cepat-cepatlah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang kepada Allah, hinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, munculkan rasa penyesalan, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa untuk mengampuni dosa, cuma Allah. Ya, tidak ada, cuma Allah. Apa mungkin itu kemudian akan menghindarkan kita dari azab? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Karena setiap pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secara otomatis kemudian menghilangkan hukuman. Hukuman tetap, pengampunan tetap diampuni. Hukuman tetap, Pak. Tapi kan dia harus dihukum. Sekalipun dia diampuni. Ya, karena taubat itu tidak secara otomatis menghapuskan hukuman, tetap diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Jadi untuk orang-orang yang tidak mau bertobat atau bertobatnya telat ketika kematian sudah datang kepada dia udah nggak bisa untuk melakukan apapun kecuali pilihannya bertobat kepada Allah, ya. Lebih-lebih dia mati dalam keadaan kafir, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tapi nggak usah khawatir. Allah memberikan janji bagi orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum," dan kalian minta ampunlah kepada Tuhan kalian. "Tsumma tubu ilaihi," kemudian kalian kembalilah kepadanya. "Yumatti'kum mata'an hasanan," maka Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan dengan kenikmatan yang baik. Ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlahu, dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kenikmatan untuk kita. Yumatti'kum mata'an hasanan. Tapi kenikmatan di situ Bapak Ibu jangan dihitung sebagai harta. Karena kenikmatan itu nggak cuma harta kok. Kenikmatan tidak cuma harta. Anda mendapatkan kebahagiaan, pasangan hidup Anda setia kepada Anda, anak-anak Anda berbakti kepada Anda, orang-orang di sekitar Anda semua memperlakukan Anda dengan baik. Itu balasan dari Allah Subhanahu. Itu mata. Apalah harta banyak ketika anaknya nggak berbakti. Apalah arti harta banyak ketika orang-orang udah nggak memperhitungkan Anda sebagai tetangganya itu. Apalah artinya semuanya itu. Maka al-mata yang disebut dengan kenikmatan itu tidak cuma harta. Kebahagiaan kita masih sehat, itu nggak terhitung. Ya kalau dikasih pilihan, mana mau milih nih? Mau milih mana? Harta banyak tapi sakit, pilih mana? Tapi nggak ada pilihan kedua ya, sehat banyak harta tuh nggak ada. Nah, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, apa yang disebut dengan taubatan nasuha? Taubatan yang murni. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kata-kata tubu di situ dia sifatnya fi'il amr.
Kalau kita masuk ke usul fikih dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pokok dari perintah itu adalah kewajiban. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taubatan nasuha, dengan taubatan yang semurni-murninya. Redaksinya asa. Asa, semoga Pak. Mudah-mudahan. Artinya orang yang bertaubat aja belum tentu diterima kok. Ya, udah bertaubat. Semurni-murni bertaubat. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan kepada kita, memberikan pengkabulan kepada kita. Enggak usah fokus apakah akan diterima atau tidak. Yang fokus itu adalah bagaimana kita datang kepada Allah bihuduril qalb, menghadirkan hati, memunculkan rasa penyesalan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, boleh jadi atau mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu, pada hari di mana Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi SAW bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Taubat, cepat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin kita bilang, untuk urusan-urusan Allah kita harus cepat berlari. Tapi untuk urusan-urusan dunia kita hanya perlu untuk berjalan. Ya. Karena kenapa? Yang semua urusan dunia kita itu tergantung kepada apakah kita memberikan penghambaan kepada Allah atau tidak. Tergantung kepada itu kok. Kalaupun kemudian Allah nggak cepat memberikan pengkabulan kepada kita, tapi Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan pemeliharaan kepada kita. Allah memberikan jaminan kepada kita tentang kebahagiaan. Apa yang mau dicari? Ya pusing, ya sunatullah lah. Kita nggak bisa untuk itu. Ini patokan kita kepada Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi setiap orang yang dia itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu, ada cahaya. Yas'a baina aydihim. Yang kemudian cahaya itu memancar di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan sebelah kanan mereka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana. Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, Dia Maha kuasa. Lalu bagaimana dong cara kita untuk mengetahui apakah kemudian kita taubat kita diterima atau tidak? Tinggal kita lihat aja apa yang terjadi kepada kita dan bagaimana Allah menempatkan kita di dunia. Ya, itu pernah kita sampaikan kemarin. Jadi ketika Bapak Ibu merasa setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Ibu Bapak ditempatkan di tempat orang-orang yang selalu bersyukur, ditempatkan bersama orang-orang yang selalu sholat, ditempatkan bersama orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, itu bertanda bahwasannya taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Posisi di akhirat pun juga sama. Nah, ada pertanyaan kemudian nih, yang terakhirnya nih. Perlu salat taubat enggak? Salat taubat ada dalilnya enggak? Dari Asma Ibnu Hakam Al-Fazazi, ia berkata, An Ali yaqul inni kuntu rajulan. Ali berkata, Inni kuntu rajulan, aku adalah seorang laki-laki, idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan, ketika aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafa'ani Allahu bima syaa ayyanfa'ani bihi. Ya, insyaallah Allah akan memberikan manfaat sesuai dengan apa yang Dia kehendakinya untuk memberi manfaat kepada saya. Wa idza haddatsani rajulun min ashabihi, ketika ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, istahlaftuhu, aku minta dia bersumpah. Fa'idha halafali, apabila dia bersumpah kepadaku, sadaqtuhu, aku akan mempercayainya. Wa innahu haddatsani Abu Bakrin, aku pernah diberitahu oleh Abu Bakar. Wa sadaqa Abu Bakrin, dan aku tahu Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur. Qala, Abu Bakar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min rajulin yudnibu dzamban, tidaklah seorang laki-laki yudnibu dzamban, dia melakukan suatu dosa, tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, dan dia mensucikan diri, tsumma yusolli, kemudian dia sholat, tsumma yastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan berikan ampunan kepadanya. Ini oleh para ulama kemudian dijadikan sebagai landasan tentang sholat taubat. Adapun kapan pelaksanaan taubat, ya kapan saja. Ya selain di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, summa qara'a hadhil ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Kemudian membaca ayat yang kita bahas di atas, bahwasannya ya, apabila kita memang melakukan suatu dosa, beristighfar silahkan, monggo. Ada yang kemudian ingin sholat taubat, ya monggo silahkan. Ya. Itu semua memiliki aspek-aspek dalil. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, hadis ini hadis Abu Dawud dalam Sahih Abu Dawud nomor 1521 dengan predikat sahih. Nah, sebagai akhir yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini, yang pertama, merasa menyesal atas kesalahan itu adalah tanda taubat. Meninggalkan aja itu nggak cukup, harus muncul rasa penyesalan di hati kita. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali berputus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti akan memberikan taubat kepadanya. Kemudian yang ketiga, betapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, rahmat dan ampunan Allah masih lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, ayo Pak, segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesalahan, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari Allah di hati kita, munculkan rasa penyesalan atas kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah akan segera memberikan taubat kepada kita secara langsung, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu diberikan nikmat, yang mendorong kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita melakukan kesalahan atau setiap kali kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian berbahagia, satu pintu taubat sudah kita bahas. Insya Allah itu akan menjadi bagian dari kita, yakni pintu surga terdekat, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Untuk peserta Zoom, kalau ada yang perlu untuk kita diskusikan, ayo kita diskusikan. Ya, untuk pemirsa sekalian yang berbahagia, sampai di sini pertemuan kita. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada hal yang salah, itu pasti karena kelemahan saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.